Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial, yaitu cara melakukan live boot instalasi pada Linux menggunakan flash disk. Nah, ada pun beberapa barang-barang dan alat yang diperlukan, yaitu tentu saja flash disk itu sendiri. Minimal saya rekomendasikan Anda memiliki flash disk sebesar 8 GB. Kemudian kita memerlukan aplikasi namanya Rufus, dan juga Anda perlu menyiapkan file ISO dari Linux yang akan Anda gunakan. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu melakukan unduh aplikasi Rufus terlebih dahulu. Silakan buka browser Anda dan cari Rufus. Nah, ini langsung saja yang paling pertama, Anda klik, scroll ke bawah dan cari download. Di sini kita pilih yang tipe standar. Untuk platform ini bisa menyesuaikan. Di sini saya pilih platform Windows x64. Langsung saja klik unduh. Di sini Anda bisa klik save. Karena saya di sini sudah download, maka kita akan langsung skip ke step selanjutnya. Jika sudah ada, maka kalian bisa klik aplikasi Rufus yang sudah diinstal sebelumnya. Dibuka dulu aplikasi Rufusnya. Nah, jika sudah seperti ini, Anda bisa mengkonekkan terlebih dahulu flash disk Anda ke dalam perangkat yang Anda gunakan saat ini. Nah, di sini flash disk saya sudah terdeteksi. Pastikan flash disk Anda yang digunakan sudah terdeteksi. Kemudian Anda bisa mengunduh atau memasukkan file ISO dari Linux yang akan Anda gunakan. Misal di sini saya ingin menggunakan sebuah Linux namanya Kirkis OS. Anda bisa klik select. Nah, kemudian cari file ISO yang akan Anda gunakan. Misal di sini saya menggunakan file ISO Kirkis OS. Nah, ini pastikan tipe filenya itu adalah ISO, kemudian klik OK. Nah, kemudian Anda bisa perhatikan di sini untuk driver propertiesnya bisa Anda lihat. Silakan ikuti settingan dari saya. Untuk yang pertama, Anda bisa mengetik ini partition scheme. Nah, di sini untuk MBR dan GPT sendiri ini tergantung dari tipe flash disk Anda. Kalau flash disk Anda itu merupakan device Anda itu merupakan keluaran dari tahun 2015 ke bawah, maka saya sarankan untuk memilih MBR. Tapi kalau device Anda itu udah lebih modern ataupun lebih terbaru, Anda bisa memilih yang GPT. Ini perbedaan kedua ini adalah pada speed dan kemampuan pembacaan partisinya saja. Kalau bisa, silakan klik GPT. Nah, untuk target sistemnya sini default saja. Di sini tidak perlu ya. Nah, kemudian Anda bisa menamain flash disk Anda tadi. Misal di sini saya pilih oke. Kemudian masuk ke file system. Sini defaultnya FAT32. Kalau untuk melakukan flash booting pada flash disk Anda, itu saya sarankan menggunakan NTFS karena ini memiliki format pembacaan kode yang lebih cepat dan lebih modern. Tapi kalau flash disk Anda merupakan tipe lama atau Anda menggunakan sebuah kartu SD sebagainya, itu lebih baik pilih ke tipe FAT32 atau default. Yang sudah pilih NTFS. Cluster size-nya sini nggak apa-apa, biarkan default saja. Kalau sudah semua,
Anda bisa klik start. Nah, sini bisa Anda baca device detected as a you have selected contain USB bootloader. Nah, notifikasi ini muncul karena PlayStation yang saya gunakan saat ini sudah pernah dilakukan format untuk menjadi USB bootable. Nah, perlu saya ingatkan juga penggunaan Rufus ini kepada PlayStation Anda itu akan memformat PlayStation-nya. Jadi jika Anda memiliki file-file penting di dalam PlayStation tersebut, saya sarankan Anda bisa membackup data itu terlebih dahulu. Karena ketika sudah diformat, maka akan otomatis menghapus semua data yang Anda miliki sebelumnya di PlayStation saat ini. Jika sudah, kita bisa lanjut untuk klik OK. Oke, nah di sini ini muncul karena ISO sebelumnya masih tersimpan di PlayStation saya. Saya pilih select mode, kita pilih yang recommended. Kalau udah klik OK. Nah, seperti ini adalah konfirmasi kembali sebelum melakukan format PlayStation Anda. Jika sudah di backup data-datanya, Anda bisa klik OK. Kemudian Anda bisa menunggu status format USB-nya hingga selesai. Oke, jika status format PlayStation sudah selesai, sudah statusnya menjadi hijau ready seperti ini, Anda bisa close aplikasinya. Nah, Anda bisa langsung segera untuk restart device Anda. Oke, jadi langkah selanjutnya yang akan kita lakukan yaitu masuk ke menu BIOS dari perangkat kalian masing-masing. Yang pertama, jangan lupa flash disk yang tadi digunakan sebagai bootable ini dimasukkan dulu di perangkat Anda. Misal di sini saya colok dulu. Nah, kemudian kita nyalakan device-nya. Teman-teman bisa klik menyesuaikan dari perangkat Anda masing-masing untuk masuk ke menu BIOS. Kalau di saya di sini menggunakan device Lenovo, maka untuk masuk ke BIOS itu menekan tombol F2. Nah, di sini kita coba nyalakan dulu device-nya. Kemudian sambil menunggu Anda bisa klik tombol function Anda selagi dia masuk ke dalam masih dinyalakan. Nah, kalau sudah seperti ini, Anda bisa lihat di sini kita masuk di BIOS. Kemudian yang Anda perlu perhatikan yaitu di bagian boot device. Nah, di sini perlu diperhatikan untuk boot device ini harus menyesuaikan dari perangkat Anda sebelumnya, perangkat kalian sebelumnya, yang mau dimasuk sistemnya kemana dulu. Misalnya di sini yang paling pertama itu adalah Windows, berarti Windows bawaan perangkat saya, bawaan laptop saya ya. Nah, kalau mau masuk ke Linux tadi, maka pastikan PlayStation Anda sudah terdeteksi terlebih dahulu di menu boot device ini. Dan di sini namanya USB device SanDisk sesuai sama merek saya, merek PlayStation saya. Nah, kemudian untuk bootable PlayStation-nya ini dinaikkan terlebih dahulu. Jadikan paling atas. Nah, fungsinya apa? Supaya nanti ketika device kalian lagi restart, itu nanti yang masuk sistemnya akan membaca boot device dari PlayStation-nya terlebih dahulu. Seperti ini. Jadi dia tidak akan masuk ke Windows. Nah, kalau sudah, kalian bisa restart lagi aja untuk perangkatnya. Ini kembali, save using, kemudian klik save dan exit. Kemudian tunggu perangkat kalian bisa melakukan restart lagi. Oke, satu hal lagi sebelum ketika kalian sudah memilih boot device ini, boot device yang ini kalian sudah pilih paling atas, tetapi ketika device kalian di restart tapi malah mati lagi alias tidak bisa masuk ke dalam flash disk ini, nah itu kalian bisa settings
terlebih dahulu di bagian BIOS. Kalian bisa masuk ke BIOS device kalian lagi, kemudian pilih yang more settings. Nah, kalian masuk ke settingan BIOS kalian. Ini menyesuaikan ya, tergantung device kalian masing-masing, tapi seharusnya kurang lebih sama. Itu misal di sini saya pakai device Lenovo, kita pilih masuk ke menu boot. Nah, di menu boot ini kalian cari yang namanya itu masuk di menu security. Nah, security, kemudian kalian cari yang namanya itu secure boot. Nah, ini secure boot. Biasa kalau kalian menggunakan Linux yang tidak secara langsung dari device website resminya, itu terkadang Linux kalian dia tidak bisa masuk karena dia dianggap sebagai virus atau melanggar peraturan dari si BIOS kalian ini. Nah, sini kita masuk secure boot, ini kalian bisa di disable aja dulu, disable begini. Nah, udah bisa dikembalikan, exit, kemudian save change, klik yes. Nah, ini ya untuk settingan dari Linux yang saya gunakan. Di sini dia sudah masuk ke menu booting. Kemudian di sini ada beberapa pilihan, mulai dari try, install, kitwise, subscribe, dan lain-lain. Nah, kita pilih yang try or install aja. Bisa ditunggu dulu. Oke, PlayStation sudah terinstall. Di sini ada dua pilihan, Anda bisa pilih yang mau install OS-nya langsung atau ke bagian try aja. Kan dari sini kita coba play boot, maka kita pilih yang try kitwise OS aja. Kalian bisa klik, kemudian tunggu proses loadingnya selesai. Oke teman-teman, beginilah untuk tampilan awal dari QTwice OS. Nah, bagaimana? Sini kalian bisa cek-cek saja dari settingan-settingan bermacam-macam. Sini untuk Linux kalian bisa dites sendiri aja. Sini untuk beberapa fiturnya ini sudah bisa dijalankan di settings, file manager, dan lain-lain. Oke, demikian tutorial dari saya untuk cara live boot Linux menggunakan flash disk. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada koreksi bisa tulis di kolom komentar di bawah. Untuk Linux ini akan saya taruh linknya di deskripsi video ini. Jadi bagi teman-teman yang ingin mendownload Linux ini bisa cek kolom deskripsi di bawah. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.